Selamat datang kembali di Eksplorasi Mendalam kita. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang penting banget tapi sering salah kaprah nih, yaitu seni mengatakan tidak. Tapi bukan asal nolak ya, ini soal bilang tidak yang strategis. Apalagi kalau kita lagi berhadapan sama dunia inovasi yang ya penuh ketidakpastian gitu. Kita bakal gali dari buku The Venture Mindset. Mau lihat gimana sih cara para venture capitalist atau VC itu melakukan seleksi ketat. Misi kita kali ini coba pahami gimana caranya mereka bisa nyaring banyak banget peluang dengan cepat supaya bisa fokus ke yang potensinya paling gede. Siap ya? Kita bedah bareng? Oke, jadi fakta dasarnya aja udah lumayan brutal ya. Para VC ini tahu kok sebagian besar investasi awal mereka itu bakal gagal. Bayangin aja dari katakanlah 20 startup yang mereka danai, mayoritas ya nggak akan berhasil, bangkrut malah. Nah, kenyataan ini maksa mereka punya pendekatan yang unik buat nolak. Dan seringkali harus, cepet banget gimana sih caranya mereka bisa gitu tanpa kelewatan emas? Pertanyaan bagus itu. Gini, karena jumlah peluangnya kan banyak banget ya. Jadi efisiensi itu, kunci banget. Mereka tuh mengadopsi, pola pikir bendera merah. Red flag mindset, gitu istilahnya. Oh, red flag mindset kayak di TV itu ya, Shark Tank gitu. Mirip-mirip, tapi ini lebih sistematis. Tujuannya di awal itu bukan buat mutusin, oke kita investasi. Bukan, justru sebaliknya. Cari secepat mungkin satu aja alasan kuat buat bilang tidak ke peluang itu. Kenapa? Ya ini soal kecepatan eliminasi. Harus bisa nyaring cepat di tengah ketidakpastian yang tinggi kan, biar energinya bisa dialihin ke peluang berikutnya. Jadi, ini bukan sekedar bilang tidak 100 kali ya, tapi gimana bilangnya itu cerdas buat nyaring gangguan. Wah, menarik. Jadi fokusnya malah cari alasan buat nolak dulu ya. Mungkin kasus Theranos itu contoh ekstrimnya kali ya. Kan hype-nya gede banget tuh, tapi banyak visi senior yang justru mundur. Apa sih yang mereka lihat waktu itu? Tepat sekali. Di balik semua hype Theranos itu, kalau kita lihat proses due diligence-nya, uji tuntasnya, itu ketahuan banyak banget red flag yang serius. Soal teknologinya, klaim-klaimnya, transparansinya juga. Nah, visi yang skeptis ini mereka geser tuh. Dari awalnya optimis, jadi hati-hati banget nilai risikonya. Mereka nggak ragu bilang tidak, meskipun kelihatannya banget di permukaan. Ya, karena itu tadi, bendera merahnya kebanyakan. Oke. Jadi selain pakai insting sama nyari red flag, ada alat bantu lain nggak sih yang mereka pakai buat proses seleksi kritis ini? Ada, tentu aja. Alat penting lainnya itu memo investasi. Memo investasi? Ya, tapi ini bukan cuma dokumen formalitas atau proposal buat jualan ide loh. Beda. Memo ini dirancang justru sebagai kayak ajang buat nguji ide itu secara brutal. Bener-bener dikuliti. Semua risiko, asumsi yang paling goyah, apa aja yang belum jelas, itu semua disorok di situ. Dan seringnya, justru pas nulis memo inilah si penulisnya jadi sadar, kayaknya ini nggak deh. Ujung-ujungnya bilang tidak. Masuk akal. Plus, manfaat lainnya, memo ini jadi catatan penting buat evaluasi ke depan. Bisa belajar dari kesalahan, atau mungkin peluang yang dulu dilewatkan. Pendekatan yang fokus banget ke penyaringan cepat sama potensi hasil gede ini rasanya agak beda ya sama cara kerja perusahaan besar pada umumnya. Yang mungkin lebih fokus ke perbaikan kecil-kecil gitu. Betul sekali. Korporasi itu kan seringnya jago di optimasi ya, perbaikan inkremental. Bikin produk yang udah ada jadi sedikit lebih baik gitu. Nah, kalau disuruh evaluasi ratusan ide radikal pakai cara visi tadi, mungkin nggak selalu pas di konteks mereka. Tapi ada risikonya juga kan kalau terlalu fokus ke yang kecil. Nah, itu dia. Kalau terlalu fokus ke perbaikan kecil terus, bisa jadi lengah sama ancaman disruptif yang besar. Tiba-tiba muncul pesaing baru yang beda banget. Jadi, pendekatan visi ini lebih relevan kalau tingkat ketidakpastiannya tinggi banget, di mana potensi ruginya gede, tapi potensi untungnya juga bisa luar biasa. Oke. Nah, selain metode seleksi tadi, ada nggak sih jebakan psikologis yang perlu diwaspadai? Terutama pas harus mutusin, ini lanjut atau stop aja deh. Ada banget, dan ini umum loh, namanya eskalasi komitmen. Eskalasi komitmen gimana tuh? Itu kecenderungan kita buat terus nambahin sumber daya waktu, uang, tenaga ke proyek yang sebenarnya udah jelas-jelas gagal. Kenapa? Ya karena kita udah terlanjur investasi di awal. Udah nyemplung. Ingat gak survei yang bilang hampir separuh eksekutif
ngaku bakal tetap nambah investasi gede ke proyek yang hitungannya rugi. Wah, iya juga ya. Nah, ini seringkali karena kita enggan ngakuin salah. Apalagi kalau itu keputusan kita sendiri dari awal. Gengsi mungkin ya. Mirip kayak di kuis itu ya, Who Wants to be a Millionaire. Tiap tahap kan ada pilihan, mau lanjut ambil resiko lebih besar atau berhenti bawa pulang uangnya. Gimana visi nerapin mekanisme berhenti ini? Analogi yang pas banget itu. Jadi visi itu pakai putaran pendanaan lanjutan kayak series A, B, C, dan seterusnya, itu bukan sebagai komitmen buta. Justru itu jadi titik-titik pengecekan strategis. Kesempatan buat evaluasi ulang secara kritis. Masih masuk akal nggak nih buat lanjut? Jadi kayak checkpoint gitu ya? Betul. Mereka butuh mekanisme buat motong kerugian. Mengutip Alessandro Volta, si penemu baterai itu, dia bilang, Anda harus siap melepaskan ide paling menarik sekalipun jika eksperimen menunjukkan itu salah. Keren kan? Dalam juga ya? Harus rela melepas? Ujung-ujungnya, ya ini soal disiplin. Disiplin buat memangkas portofolio. Jangan sampai terlalu banyak proyek atau investasi yang biasa-biasa aja. Atau bahkan jelek, dibiarin hidup kelamaan. Itu cuma nyedot sumber daya. Fokuskan perhatian sama modal itu ke segelintir aja yang punya potensi jadi unicorn. Startup yang nilainya miliaran dolar itu, ini bukan soal kejam atau apa ya, tapi lebih ke alokasi sumber daya yang strategis aja, biar hasilnya maksimal. Oke, jadi bisa disimpulin nih ya, mengatakan tidak secara cepat dan strategis ala visi itu bukan berarti negatif atau sinis. Justru ini adalah alat penyaringan yang efisien banget di tengah ketidakpastian yang wah, gede banget. Tujuannya buat nemuin sedikit aja kemenangan besar. Tapi ya butuh pola pikir tadi, cari red flag, terus pakai alat bantu kayak memo investasi yang kritis, dan juga kesadaran buat ngelawan bias psikologis kayak eskalasi komitmen itu. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada pertanyaan buat Anda renungkan sendiri. Kira-kira di area mana dalam pekerjaan atau mungkin hidup Anda bisa menerapkan disiplin bilang tidak yang lebih strategis kayak gini? Di mana Anda mungkin masih ragu-ragu buat motong kerugian atau nyaring pilihan lebih awal. Padahal, kalau itu dilakukan, bisa jadi malah membebaskan sumber daya Anda buat peluang lain yang benar-benar penting dan menjanjikan. Jadi mungkin intinya bukan cuma soal nolak 100 kali, tapi gimana nolak dengan cerdas. Nolak gangguan-gangguan itu, supaya pas ada kesempatan yang tepat, kita siap bilang ya.